Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di sana selalu sehat ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan dan juga menggunakan masker ketika kalian bepergian rumah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, akan ada 3 materi penting yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama tentang sistem pernafasan pada manusia. Kemudian yang kedua ada aspek mengidentifikasi teks berdasarkan 5W dan 1H. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Anak-anak, setiap harinya manusia selalu melakukan kegiatan pernafasan atau bernafas. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bernafas itu? Ya, benar sekali. Bernafas adalah proses menghirup udara dari lingkungan luar menuju ke dalam tubuh. Nah, anak-anak, manusia pada setiap harinya atau pada setiap saat selalu bernafas agar dapat memperoleh oksigen sehingga oksigen tersebut dapat diubah menjadi sebuah energi untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas di kesehariannya. Nah, anak-anak, dalam proses pernafasan ada beberapa alat atau beberapa organ yang membantu proses pernafasan manusia, yang mana itu disebut sebagai sistem pernafasan pada manusia. Nah, sistem pernafasan pada manusia itu ada hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari semua sistem pernafasan manusia yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama ada hidung. Nah, anak-anak, hidung merupakan sistem pernafasan manusia yang pertama, yaitu karena udara yang dihirup pertama kali itu dihirup oleh hidung. Nah, di mana di dalam hidung itu terjadi proses penyaringan udara dari kotoran atau bakteri ataupun debu sehingga dapat kemudian disalurkan ke saluran pernafasan berikutnya. Nah, kemudian ada faring. Faring adalah percabangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Nah, karena yang kita bahas hari ini adalah saluran pernafasan, maka ketika udara sampai pada faring akan melanjutkan kepada saluran pernafasan. Nah, kemudian ada laring. Laring yaitu berada di belakang faring, yang mana laring ini tersusun atas beberapa tulang rawan. Kemudian ada trakea. Trakea ini sering disebut sebagai cabang tenggorokan atau batang tenggorokan. Nah, pada trakea ini terdapat silia loh. Tahukah kalian apa silia itu? Ya, benar sekali. Silia itu merupakan rambut-rambut halus yang terdapat pada trakea, di mana memiliki fungsi atau tugas untuk menyaring debu dan kotoran yang terhirup atau tidak berhasil disaring oleh rambut-rambut pada hidung. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari paru-paru, yang mana terdapat 2 cabang yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan paru-paru atau percabangan dari bronkus. Selanjutnya ada alveolus.
Alveolus ini terdapat di dalam paru-paru dan bertugas untuk menyalurkan atau tempat pergantian antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, setelah Ibu jelaskan satu persatu, dapatkah kalian menyimpulkan bagaimana proses pernafasan yang terjadi pada manusia itu? Ya, benar. Proses pernafasan manusia dimulai dari udara dihirup masuk ke dalam hidung. Kemudian, setelah dari hidung, udara diteruskan ke faring, yang mana faring merupakan percabangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Nah, oleh faring, udara ini akan disalurkan menuju ke faring. Setelah dari faring, udara akan disalurkan menuju ke laring, kemudian diteruskan ke trakea. Nah, di dalam trakea terjadi proses penyaringan udara untuk mengeluarkan debu atau kotoran yang ikut terhirup dalam udara. Nah, kemudian udara akan mulai masuk ke dalam paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus. Kemudian masuk pada alveolus. Nah, anak-anak, itulah materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang mengidentifikasi teks berdasarkan aspek 5W dan 1H. Nah, anak-anak, 5W dan 1H itu 5W, W yang pertama terdiri dari apa? Apa yaitu menjelaskan tentang cerita apa yang sedang digambarkan dalam sebuah teks bacaan. Kemudian ada W yang kedua yaitu when atau kapan. Kapan menggambarkan waktu kejadian dari sebuah peristiwa atau cerita. Nah, W yang ketiga ada where. Where yaitu di mana. Di mana menggambarkan tentang lokasi terjadinya sebuah cerita. Dan yang keempat, W yang keempat adalah who. Who itu adalah siapa. Siapa menggambarkan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian 5W yang terakhir yaitu why. Why adalah mengapa. Mengapa menggambarkan alasan atau latar belakang terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Nah, kemudian ada 1H. H yaitu how atau bagaimana. Bagaimana menggambarkan tentang kondisi atau peristiwa yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, anak-anak, untuk berlatih mengidentifikasi teks berdasarkan aspek 5W dan 1H, Ibu sudah menyiapkan teks yang berjudul Si Pitung Jagoan dari Betawi. Nah, mari kita identifikasi bersama aspek 5W dan 1H yang terdapat pada teks tersebut. Kita mulai dari aspek apa. Nah, pada teks Si Pitung tersebut, aspek apa yaitu apa sih yang terjadi pada teks tersebut atau apa sih yang terjadi pada cerita tersebut? Ya, benar sekali. Aspek apa yaitu apa peristiwa yang terjadi, yaitu Si Pitung merasa geram dan kesal kepada Canteng. Kemudian aspek yang kedua yaitu when, kapan, yaitu terjadi pada sore hari. Kemudian ada wu. Wu ada Si Pitung, kemudian Canteng Babahlim, dan warga atau rakyat. Kemudian why atau mengapa, yaitu mengapa terjadi peristiwa tersebut atau mengapa Si Pitung geram. Karena Si Pitung melihat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Canteng Babahlim. Nah, kemudian ada where, di mana terjadinya cerita tersebut. Ya, benar sekali, terjadi di daerah sekitar rumah Si Pitung. Kemudian ada aspek who. Who maksud Ibu, who, how yaitu bagaimana kondisinya setelah Si Pitung bertindak.
Nah, setelah si pitung bertindak, Canteng Babahlim sudah tidak berani lagi mengganggu atau bersikap sewenang-wenang terhadap warga yang tinggal di daerah tempat tinggal si pitung. Nah, anak-anak, itulah identifikasi teks berdasarkan aspek 5W dan 1H, yang mana pada setiap cerita itu biasanya selalu ada kelima aspek 5W dan 1H itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tangga nada diatonis mayor. Tahukah kalian apa tangga nada diatonis mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki interval satu ketuk, satu ketuk, setengah ketuk, satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk, setengah ketuk. Nah, contoh lagunya atau contoh interval ketukannya adalah seperti lagu yang akan Ibu bawakan. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sekone tadi sak latar, wakul glimpang sekone tadi sak latar. Nah, setelah Ibu nyanyikan tadi, bisakah kalian mengidentifikasi maksud dari ketukan atau interval yang ada pada tangga nada diatonis mayor? Ya, tentu saja bisa, karena setelah mendengarkan, maka dapat dicermati bahwasannya tangga nada diatonis mayor itu memang memiliki interval ketukan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, anak-anak, lagu atau ciri-ciri tangga nada diatonis mayor itu, yang pertama, lagunya biasanya bersifat semangat, kemudian sangat bergembira, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Contoh-contoh lagu yang merupakan tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Ada ampar-ampar pisang, gundul-gundul pacul, maju tak gentar, pamanku datang, dan lain sebagainya. Kalian bisa menuliskan contoh lagu lain yang bertangga nada diatonis mayor pada kolom komentar di bawah. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang tema 2, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.